Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-99. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahendra dan Kebu Ijo pun kemudian duduk beristirahat di bawah rimbunya dedaunan pula. Di sudut lain tampak kedua prajurit Tumapel duduk pula bersandar dinding halaman. Udara di padepokan itu terasa panas sekali. Pohon bunga-bungaan dan petamanan sudah menjadi kering, pikir Witantra di dalam hatinya. Lalu apakah kerja para emban yang menunggui padepokan ini apabila untuk menyiram tanaman-tanaman itu saja tidak dapat dilakukan? Tetapi Witantra itu berpikir lain ketika ia melihat kolam-kolam yang kering, kolam-kolam yang tidak berair. Di halaman depan Siddhartha segera mengatur para prajuritnya. Beberapa orang segera dapat beristirahat, sedang dua orang bergantian harus tetap berada di regol halaman. Mereka harus mengawasi setiap keadaan yang mungkin dapat berakibat tidak seperti yang diharapkan. Perempuan dan orang-orang tua, anak-anak dan gadis-gadis yang mengikuti iring-iringan itu pun kemudian berdiri berjejal-jejal di luar regol. Mereka kini yakin benar bahwa yang berada di atas tandu itu memang Ken Dedes yang pernah dilarikan orang. Tetapi alangkah mengherankan bahwa gadis itu kini kembali dalam keadaan yang sama sekali tidak disangka-sangka. Tetapi orang-orang Panawijen itu tidak berani memasuki regol halaman karena di dalam halaman itu dilihatnya para prajurit Tumapel bertebaran dan dua orang penjaga yang berdiri di sisi sebelah menyebelah regol halaman. Witantra yang di halaman belakang dan Siddhartha kini tinggal duduk menunggu apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam pada itu Siddhartha memerintahkan kepada para prajurit yang berkewajiban untuk menyiapkan perbekalan mereka. "Kita akan tinggal di sini sampai kapan, Kakang?" bertanya perwira bawahan Siddhartha. Siddhartha menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Aku tidak tahu, tetapi menurut pesan aku, Tuan Putri harus segera kembali sesudah bertemu dengan kakaknya Mahesa Agni. Bahkan Tuan Putri diharap untuk kembali bersama-sama dengan kakaknya itu." Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ken Dedes yang masuk ke dalam rumahnya tanpa memberikan pesan apapun itu masih saja belum menampakkan dirinya. Sementara itu Ken Dedes yang berada di dalam rumah segera dikerumuni oleh para endang. Betapa banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Ken Dedes dari para endang itu. Tetapi betapa pula banyak pertanyaan yang tersimpan di dalam hatinya sendiri. Karena itu, sebelum ia mengatakan tentang dirinya, maka yang pertama-tama ditanyakannya adalah, "Di mana Kakang Mahesa Agni?" Para endang itu saling berpandangan sejenak, seolah-olah mereka menjadi ragu-ragu untuk menjawab, sehingga Ken Dedes mendesaknya. "Di mana Kakang Agni?" Salah seorang endang mencoba untuk mengatakan jawabnya. "Ke padang rumput karautan." "Ke padang rumput karautan? Apa kerjanya di sana?" "Membuat bendungan," sahut endang yang lain. Dahi Ken Dedes tampak berkerut-kerut. Tiba-tiba ia pun teringat akan semua penglihatannya di sepanjang jalan.
kering kerontang, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Endang, kenapa sawah-sawah di Panawijen menjadi kering? Halaman padepokan ini pun menjadi kering, dan bahkan Panawijen tampak begini gersang." Kembali para Endang menjadi ragu-ragu, namun Ken Dedes mendesaknya lagi, sehingga seorang Endang terpaksa menjawab, "Bendungan kita itu pecah." "Pecah?" Ken Dedes terkejut bukan buatan. Umur bendungan itu sudah melampaui umurnya. Musim hujan dan banjir telah berpuluh kali dilalui hanya dengan kerusakan-kerusakan kecil yang segera dapat diperbaiki. Tetapi kenapa tiba-tiba bendungan itu pecah? Endang yang mengatakannya bendungan pecah itu berkata pula, "Empu Purwalah yang memecahkan bendungan itu." "Ayah? Jadi ayah yang memecahkan bendungan itu?" Endang itu mengangguk, tetapi wajahnya menjadi tegang. Ia menyesal bahwa ia telah mengatakannya, tetapi kata-kata itu telah terlanjur meloncat dari mulutnya. Keringat Ken Dedes segera mengalir membasahi pakaiannya yang cemerlang. Ia tidak dapat mengerti kenapa ayahnya memecah bendungan itu, sehingga karena itu maka ia bertanya pula, "Kenapa ayah memecahkan bendungan itu?" Endang itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Mungkin Kakang Mahesa Agni dapat menjawab pertanyaan itu." Hati Ken Dedes menjadi kian berdebar-debar. Sekali lagi ia bertanya, "Di mana Kakang Agni?" "Ke Padang Karautan. Setiap laki-laki dan anak-anak muda pergi ke Padang Karautan untuk membangun bendungan itu." "Beberapa hari yang lampau, Kakang Agni telah datang ke Tumapel," sahut Ken Dedes. "Iya. Pada saat itu semua orang telah berangkat ke Padang Karautan. Tinggal Kakang Agni dan beberapa orang yang masih menyelesaikan beberapa pekerjaan di sini, membuat tampar ijuk dan patok-patok. Begitu Kakang Agni datang dari Tumapel, segera mereka berangkat menyusul yang telah berangkat lebih dahulu bersama Ki Buyut Panawijen." Terasa sesuatu bergolak di dalam dada Ken Dedes. Banyak benar yang telah terjadi sepeninggalnya di kampung halamannya ini. Namun keterangan emban itu bagi Ken Dedes merupakan jawaban pula atas pertanyaan yang selalu mengganggunya sejak ia memasuki padukuhan Panawijen. Sejak ia memasuki padukuhan ini, ia tidak melihat seorang pun laki-laki dan anak-anak muda Panawijen. Itulah agaknya, maka setiap laki-laki kecuali orang-orang tua tidak ada di rumah. Ternyata mereka sedang berada di padang rumput Karautan untuk membuat bendungan yang baru. Tetapi keinginan Ken Dedes untuk segera bertemu dengan Mahesa Agni rasa-rasanya tak dapat ditunda-tunda. Apalagi ia memang mendapat pesan dari Aku Tunggul Ametung supaya segera kembali bersama-sama dengan Mahesa Agni sebagai tebusan atas hukuman yang telah dijatuhkannya kepada Mahesa Agni dan emban pemomongnya. Tetapi Mahesa Agni kini tidak ada di rumah. Tiba-tiba, Ken Dedes menyadari keadaannya. Ia datang sebagai seorang calon permaisuri yang disertai oleh serombongan prajurit. Karena itu, maka katanya, "Biarlah aku minta seseorang memanggil Kakang Mahesa Agni." Para endang itu pun saling berpandangan. Alangkah besarnya kekuasaan Ken Dedes kini. Ia dapat memerintahkan seseorang untuk kepentingannya. Dan para endang itu pun kemudian melihat bahwa hal itu benar-benar terjadi.
Ketika Ken Dedes keluar dari rumahnya dan berdiri di pendopo sambil melambaikan tangannya, maka segera menghadaplah Siddhartha sambil mengangguk dalam-dalam. Siddhartha bertanya, "Apakah ada perintah Tuan Putri?" "Oh." Dada setiap Endang yang berdiri di belakangnya melonjak, serasa mereka berada di dalam mimpi. Ken Dedes datang dengan pakaian yang cemerlang, memanggil seorang perwira yang gagah hanya dengan lambaian tangannya. Kini perwira itu membungkuk hormat di hadapannya sambil menyebutnya Tuan Putri. "Di manakah Kakang Witantra?" bertanya Ken Dedes. "Di halaman belakang Tuan Putri," jawab Siddhartha. "Panggillah," perintah Ken Dedes. Sekali lagi Siddhartha menganggukkan kepalanya. Kemudian ia meninggalkan Ken Dedes yang masih berdiri saja di pendopo itu. Seorang emban yang tidak dapat menahan diri tiba-tiba berbisik, "Siapakah orang itu?" Ken Dedes berpaling. Betapapun hatinya sedang risau, namun ketika terpandang mata Endang yang aneh itu, ia pun tersenyum. Jawabnya, "Namanya Siddhartha. Ia adalah seorang perwira dari prajurit pengawal aku." "Heh?" Endang itu terkejut. Pandang matanya menjadi semakin aneh. Kawan-kawannya pun terkejut pula. Hampir tidak percaya Endang itu bertanya pula, "Kenapa ia begitu hormat kepadamu?" Senyum Ken Dedes menjadi semakin lebar. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah yang dikatakan oleh Emban Pamomongku beberapa hari yang lalu atau oleh Kakang Mahesa Agni?" Endang itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tak ada yang dikatakan selain berita keselamatan. Tidak dikatakan di mana aku berada." Endang itu berpikir sejenak. Jawabnya, "Di Tumapel." "Maksudku, di Tumapel aku tinggal di rumah siapa?" Para Endang itu pun saling berpandangan, tetapi mereka benar-benar tidak banyak mengerti tentang keadaan Ken Dedes, sehingga kemudian mereka itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba seorang Endang yang lain, yang agak lebih muda dari Ken Dedes berkata, "Kau belum menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tentang dirimu. Kamilah yang selalu menjawab pertanyaanmu." Sekali lagi Ken Dedes tersenyum, tetapi ia tidak sempat menjawabnya karena Witantra dan Siddhartha kini telah naik ke pendopo. "Kakang Witantra," berkata Ken Dedes kemudian, "ternyata Kakang Mahesa Agni tidak berada di rumah." Witantra mengangguk. Katanya, "Menurut pertimbangan Tuan Putri, apakah yang sebaiknya kami lakukan?" Sejenak Ken Dedes berdiam diri. Ketika ia memandang ke halaman, dilihatnya beberapa orang prajurit sedang beristirahat sambil mencari tempat untuk berteduh. Karena itu, tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu apakah mereka tidak terlampau lelah apabila beberapa di antaranya harus langsung menuju ke padang karautan. Dalam keraguan-raguan itu terdengar Witantra bertanya, "Barangkali seseorang tahu kemana ia pergi?" Ken Dedes mengangguk sambil menjawab, "Iya, menurut para Endang, Kakang Mahesa Agni pergi ke padang rumput karautan untuk membangun bendungan." Witantra mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata, "Apakah menurut pertimbangan Tuan Putri, salah seorang dari kami perlu memanggilnya?"
Ken Dedes masih ragu-ragu. Ia melihat betapa tubuh para prajurit itu telah dilumuri oleh keringat mereka yang seperti diperas dari dalam tubuh mereka. Tetapi Witantra berkata, "Apabila demikian, maka biarlah salah seorang dari kami pergi menyusulnya. Mahendra lah satunya orang yang pernah melihat tempat di mana bendungan itu akan dibangun." "Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Witantra? Apabila berkenan di hati Tuan Putri, apakah Mahendra tidak terlampau lelah? Ia akan berkuda sendiri. Ia sudah mengenal Padang Karautan. Ia sudah mengenal hantu Padang Karautan. Meskipun demikian, biarlah Adisiddata pergi bersamanya. Hamba akan melakukannya," berkata Siddhata. "Apabila kalian tidak terlampau lelah, terserahlah kepada Kakang Witantra. Tetapi pesanku, Kakang, jangan menimbulkan kesan yang dapat membuat keadaanku lebih sulit. Kakang Agni hatinya terlampau keras." Siddhata mengerutkan keningnya ketika ia berpaling memandangi wajah Witantra. Dilihatnya orang itu menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Iya, Tuan Putri. Hamba telah mengenal serba sedikit tentang kakak Tuan. Memang kakak Tuan Putri berhati keras, namun jujur. Karena itu, biarlah nanti Adisiddata dan Mahendra dapat menyesuaikan dirinya menghadapi kakak Tuan Putri." Hati Siddhata menjadi bertanya-tanya, bukankah kakak Ken Dedes itu juga seorang anak muda Panawijen, seorang anak Patisan? Tetapi pertanyaan itu dibiarkannya melingkar-lingkar di dalam dadanya. Sementara itu Ken Dedes berkata pula, "Apabila terdapat kesulitan, jangan mencoba memaksa. Aku ingin Kakang Mahesa Agni datang kemari, tetapi kalau terpaksa, aku akan menjemputnya sendiri ke Padang Karautan." Witantra menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baik Tuan Putri, biarlah Mahendra dan Adisiddata berangkat sekarang." "Terserah kepadamu, Kakang." Keduanya kemudian mengundurkan diri dari pendopo. Namun tampak betapa wajah Siddhata memancarkan beberapa macam pertanyaan. Meskipun pertanyaan itu tetap disimpannya, tetapi Witantra dapat merasakannya sehingga katanya, "Mahesa Agni adalah seorang anak muda yang berhati keras. Telah beberapa kali ia berkelahi melawan Mahendra, tetapi Mahendra selalu dikalahkan." "Adi Mahendra dikalahkannya?" bertanya Siddhata yang menjadi keheran-heranan. "Iya," sahut Witantra. "Anak itu melampaui Mahendra dalam banyak hal." Siddhata mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya, "Apakah nanti kalau anak muda itu bertemu dengan Adi Mahendra, tidak akan terjadi sesuatu?" Witantra menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak, Mahendra telah minta maaf kepadanya." "Minta maaf?" Siddhata menjadi bingung. "Ya, Mahendra selalu di pihak yang bersalah." Siddhata tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu benar sifat pemimpinnya itu. Ia tidak pernah berkata lain daripada menurut tanggapannya yang sewajarnya. Meskipun orang itu saudara seperguruannya, kalau ia berbuat salah, maka Witantra akan berkata demikian. Witantra pun kemudian segera memanggil Mahendra dari halaman belakang. Sementara perwira yang seorang lagi ditugaskannya mengawasi halaman belakang itu. Dalam pada itu, Ken Dedes telah kembali masuk ke dalam rumahnya.
Orang-orang yang masih berkerumun di luar regol halaman menjadi kecewa ketika mereka melihat Ken Dedes tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk menemuinya, tetapi mereka tidak segera pergi. Sejenak kemudian, Mahendra dan Kebu Ijo pun telah datang menemui Witantra. Dengan berbagai macam pesan, maka Witantra minta kepada Mahendra untuk memanggil Mahesa Agni ke padang karautan bersama dengan Siddhartha. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar bahwa Mahesa Agni seolah-olah tidak mau lagi mempersoalkan hubungan antara adiknya dan Angkuwu Tunggul Ametung. Mahendra mengerti betapa perasaan Mahesa Agni tersinggung. Ia merasa dikesampingkan oleh adiknya sebelum ia mengambil keputusan. Ia tidak mau menerima keadaan adiknya itu sebagai sesuatu yang telah terlanjur. Tetapi ia tidak mau menolak perintah kakaknya, sehingga karena itu, maka jawabnya, "Baik Kakang, aku akan mencoba bersama Kakang Siddhartha." Setelah keduanya berkemas, sedikit mengisi perut mereka dengan bekal yang mereka bawa, maka segera mereka meninggalkan halaman padepokan menuju ke padang karautan. Demikian mereka meninggalkan padesan itu, maka segera terasa sinar matahari menyengat tubuh mereka. Bukan main panasnya, desis Mahendra. Siddhartha tersenyum. Jawabnya, "Sebuah perjalanan yang hangat." Mahendra mengangguk-angguk, kemudian katanya pula, "Kita akan menyusur tidak jauh sepanjang sungai yang mengalir lewat padang itu. Pada sungai itulah bendungan akan dibangun. Tetapi bukan itu soalnya. Kalau kita kehausan, kita akan segera mendapatkan air." Sekali lagi Siddhartha tersenyum. Kemudian mereka memacu kuda mereka meninggalkan kepulan debu yang putih. Mereka meluncur di jalan-jalan di antara sawah-sawah yang mengering menuju ke padang rumput karautan yang panasnya bukan main. Tetapi perjalanan dengan kuda adalah jauh lebih cepat daripada berjalan dengan kaki. Meskipun sekali-sekali mereka beristirahat di tebing-tebing sungai untuk mengambil air dan memberi kuda mereka minum, namun waktu yang mereka perlukan tidak terlampau panjang. Sebelum matahari terbenam, mereka telah sampai ke tempat yang pernah dikenal oleh Mahendra. "Kita hampir sampai," desis Mahendra sambil mengusap peluhnya. Siddhartha mengangguk. Wajahnya menjadi merah kehitaman dibakar oleh terik matahari. "Kuda kita terlampau lelah," berkata Siddhartha. "Kita berjalan perlahan-lahan," sahut Mahendra. "Mudah-mudahan di tempat mereka bekerja terdapat sisa makanan hari ini. Perutku terlampau lapar." Siddhartha tertawa, tetapi tertawanya masam sekali, sebab sebenarnya perutnya pun telah menjadi lapar. Tetapi saat itu udara telah menjadi sejuk, matahari telah terlampau rendah, bahkan sejenak kemudian warna merah di langit selapis demi selapis menjadi semakin hitam. Mahendra dan Siddhartha berjalan terus. Kuda-kuda mereka kini tidak lagi berpacu terlampau cepat. Sebentar lagi mereka sudah akan sampai di tempat yang mereka tuju. Dalam pada itu langit pun semakin lama menjadi semakin pekat. Satu-satu bintang seakan muncul dari balik tirai yang hitam. Siddhartha sekali-sekali melayangkan pandangan matanya jauh ke garis cakrawala. Padang rumput ini seolah-olah tidak bertepi. "Adi Mahendra," berkata Siddhartha kemudian, "apakah orang Panawijen akan membangun di tengah padang yang seluas ini?" "Ya," sahut Mahendra sambil mengangguk. "Mereka harus membuat saluran-saluran baru."
Tetapi kalau mereka berhasil, sahut Mahendra, maka mereka akan dengan leluasa membuat suatu perencanaan menurut selera mereka. Mereka dapat mengatur sekehendak hati sawah-sawah, ladang, dan saluran-saluran air. Kenapa mereka tidak memilih tempat lain? Menebas hutan misalnya, mereka akan langsung mendapat suatu daerah yang tidak seterik padang ini. Mahendra menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mungkin mereka merasa bahwa dengan membuka padang rumput ini, pekerjaan mereka jauh lebih ringan daripada menebas hutan. Kalau mereka berhasil membuat susukan yang besar dan mengalirkan airnya ke tengah-tengah padang rumput ini, maka padang ini pasti akan menjadi daerah yang subur. Tebing ini terlampau dalam, desis Siddhartha. Untuk menaikkan air dari dalam sungai itu, pasti diperlukan pekerjaan yang maha berat. Mahendra tersenyum, kemudian katanya, "Kau dengar suara gemuruh?" Siddhartha memasang telinganya baik-baik. Ya, lamat-lamat di bawah angin. Suara yang hilang timbul itu adalah suara jeram-jeram. Oh, sahut Siddhartha. Kalau demikian, maka orang-orang Panawijen itu pasti membuat bendungan di atas jeram-jeram itu. Mahendra mengangguk. Kalau begitu kita sudah dekat, berkata Siddhartha. Mari kita percepat perjalanan ini. Tanpa menjawab ajakan itu, Mahendra menggerakkan kendali kudanya sehingga kudanya berjalan lebih cepat lagi. Suara jeram itu ternyata telah menjadi semakin jelas dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka di sela-sela semak-semak yang tumbuh sepanjang tepi sungai, mereka telah melihat beberapa perapian yang menyala. Itu adalah perkemahan orang-orang Panawijen yang sedang bekerja membuat sebuah bendungan. Mahendra dan Siddhartha semakin mempercepat kudanya. Langit kini telah menjadi hitam, namun bintang-bintang berdesakan memenuhi wajah yang kelam itu. Ternyata suara derap kudanya telah mendahului mereka. Beberapa orang yang mendengar derap kuda itu terkejut. Dengan tergesa-gesa, mereka ingin menyampaikannya kepada Mahesa Agni yang ada di antara mereka. Tetapi Mahesa Agni sendiri telah mendengar derap itu pula. Aku mendengar derap kuda, Paman. Desisnya. Pamannya Empu Gandring yang duduk memeluk lututnya mengangkat wajahnya. Kemudian sambil menganggukkan kepalanya ia menjawab, "Ya, aku mendengar." Mahesa Agni kemudian berdiri. Katanya, "Aku akan melihatnya." "Hati-hatilah," pesan pamannya. Mahesa Agni itu pun kemudian melangkah di antara kawan-kawannya yang sedang beristirahat setelah hampir sehari penuh. Mereka melakukan pekerjaan mereka, membangun sebuah bendungan. Dengan kemauan yang bulat mereka bekerja dengan sepenuh tenaga. Tak ada tempat bagi mereka yang hanya mampu berbicara dan berteriak-teriak tentang bendungan yang rusak, tentang kesulitan, dan tentang kelaparan yang mungkin akan melanda mereka. Yang penting bagi penduduk Panawijen kini adalah bekerja dan bekerja. Bendungan itu harus segera jadi sebelum persediaan di dalam lumbung-lumbung mereka terkuras habis. Anak-anak muda Panawijen itu menyadari bahwa kini bukan masanya lagi untuk berbaring-baring di pasir tepian sungai sambil berdendang dan bergurau. Bukan masanya lagi untuk bersenang-senang dan mengadakan jamuan makan. Di antara mereka, yang harus mereka lakukan kini adalah bekerja dan berprihatin.
Mahesa Agni kini telah berdiri di luar batas perkemahan orang-orang Panawijen. Beberapa langkah ia maju lagi untuk menyongsong dua bayangan orang-orang berkuda yang sudah semakin dekat. Tetapi melihat derap dan langkah kuda itu, Mahesa Agni menduga bahwa mereka bukanlah orang-orang yang ingin berbuat jahat terhadap mereka yang sedang membuat bendungan itu. Meskipun demikian, beberapa orang kawan-kawannya telah menjadi cemas dan berdebar-debar. Meskipun kecemasan itu disimpannya saja di dalam hati. Salah seorang dari mereka yang duduk di samping Sinung Sari berbisik. "Sinung Sari, siapakah yang datang itu?" Sinung Sari menggelengkan kepalanya sambil berbisik pula. "Aku tidak tahu. Bukankah kau dahulu pernah datang bersama dengan Mahesa Agni kemari? Dan bukankah kau berhasil mengalahkan hantu karautan? Atau siapa yang kau katakan dahulu itu? Kuda Sempana barangkali. Mungkin orang itu datang kembali. Apakah kau tidak akan melawannya?" Dada Sinung Sari berdesir. Memang ia pernah menyombongkan dirinya terhadap kawan-kawannya. Kalau benar yang datang itu kuda Sempana atau siapapun yang akan mengganggu mereka, apakah yang akan dilakukannya? Ternyata Jinan dan Patalan yang mendengar pertanyaan itu menjadi berdebar-debar pula. Tetapi mereka menjadi lega ketika mereka mendengar suara Mahesa Agni menyambut orang yang datang itu. "Kau Mahendra?" Tetapi segera Mahesa Agni mengerutkan keningnya ketika ia melihat seorang prajurit datang bersama Mahendra itu. Sebelum Mahendra menjawab, maka keduanya telah berloncatan turun dari kuda mereka. Dengan akrabnya, Mahendra kemudian bertanya, "Bagaimana dengan bendunganmu, Agni?" Mahesa Agni tersenyum kosong. Bendungan itu belum lagi dimulai. Yang mereka kerjakan selama ini barulah persiapan-persiapan untuk bendungan itu. Menancapkan patok-patok, mengisi berunjung-berunjung dengan batu-batu, dan membuat barak-barak untuk berteduh di siang hari apabila mereka sedang beristirahat. Maka jawab Agni kemudian, "Bendunganku sudah hampir siap untuk dimulai." Mahendra tertawa, katanya kemudian, "Kau memang belum mengenal kawan seperjalananku. Namanya Kakang Siddhartha, adalah salah seorang perwira dari pasukan Kakang Witantra." Mahesa Agni mengangguk hormat dan Siddhartha pun mengangguk pula. "Marilah Tuan." Mahesa Agni mempersilahkan. "Tetapi alangkah jeleknya tempat yang dapat kami pakai untuk menerima Tuan." "Terima kasih," sahut Siddhartha. "Kami dapat mengerti bahwa Tuan berada di tempat pekerjaan yang sedang Tuan lakukan dengan tekad yang luar biasa. Membuat sebuah bendungan, membuat susukan, dan menggali parit-parit adalah pekerjaan raksasa bagi padukuan Tuan. Mudah-mudahan kami berhasil," gumam Mahesa Agni. Maka mereka pun kemudian dibawa oleh Mahesa Agni duduk di antara anak-anak muda Panawijen. Tetapi atas permintaan Mahendra, maka mereka mengambil tempat agak terpisah. "Ada yang akan aku katakan," bisik Mahendra. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga apa yang akan dikatakan oleh Mahendra, apalagi ia datang beserta seorang perwira dari Tumapel. Mahendra yang melihat perubahan wajah Mahesa Agni segera berkata, "Tetapi soalnya sama sekali tidak penting." Mahesa Agni menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa Mahendra hanya ingin menenangkannya sebelum mereka membicarakan persoalan yang sebenarnya. Tetapi bagi Mahesa Agni,
persoalan yang menyangkut dirinya sendiri dengan Istana Tunggul Ametung adalah menjemukan sekali. Berkali-kali persoalan itu selalu membayanginya, mengganggu ketenangannya, dan pasti akan dapat mengganggu rencana kerja yang telah masak dan kini telah dimulai dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Panawijen. Tidak ada bedanya dengan kuda sempana dan empu soto. Orang-orang itu pasti akan mengganggu pekerjaannya pula dengan caranya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.